Ya, berdoa saya hantarkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita foto sesi untuk bukti kuliah. Silakan di on cam kan. Yuk di on cam kan nih berapa orang nih yang hadir? Baru 6 ya. Nanti mudah-mudahan yang lain sambil jalan bisa gabung. Ya, bila yang lain biar sambil menyusul ya. Salwa, kita on cam dulu. Salwa, ya satu, dua, tiga. Ya, baik. Yang pertama ini kuliah kita di tengah-tengah hari libur ya. Karena itu berkaitan dengan penggantian kuliah yang kemarin saya tidak bisa mengisi karena oh baru pagi itu sudah sampai. Jadi akhirnya ya sampai kami jam berapa ya. Jadi karena perjalanannya itu ke Surabaya, akhirnya dari Surabaya ke Solo pakai bis. Maka sampai bis itu ya pagi itu. Jadi badannya masih sangat capek. Ya, karena itu kita geser ke sini dan alhamdulillah mahasiswa bisa ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa maksimal ya. Terkait dengan kuliah kita untuk mata kuliah penelitian kimia kelas C ini memang satu strukturnya adalah kita melanjutkan apa yang saya sampaikan oleh Bu Ulfa ya terkait dengan penguatan di dalam pengembangan nanti penelitian kimia di kolokium ya supaya mahasiswa betul-betul siap. Kemudian terkait dengan teknis pelaksanaannya, Bu Ulfa kemarin sudah meminta untuk mengembangkan draft proposal. Tentu saja itu nanti kita lanjutkan ya, tetapi dalam konteks penguatan Pak Mas akan memberikan beberapa topik ya supaya nanti bagi kawan-kawan yang atau mahasiswa yang mungkin belum kuat ya di dalam topiknya bisa mengambil untuk tema atau fokus yang saya paparkan, yang saya sampaikan supaya menjadi bagian dari penguatan ide dasar topik di dalam materi penelitian ya. Nah, kemarin di kuliah yang pertama itu sudah saya berikan terkait dengan adsorpsi, ya, bagaimana konsep dasar sistem adsorpsi itu, apa yang menjadi prinsip-prinsip di dalam penguatan materi untuk adsorpsi, ya. Apakah memang di dalam adsorpsi itu memberikan efektivitas dan efisiensi atau terkait dengan oh, rendemen yield ya yang bisa diperoleh di dalam proses untuk melakukan atau memberikan kebermanfaatan di dalam pengembangan-pengembangan implementatif di riset ya, termasuk juga di dalam pemanfaatannya untuk aspek lingkungan. Nah, eh, hari ini lanjut dari pertemuan yang pertama kemarin, saya berikan paparan ya bagaimana konsep mengenai adsorpsi itu bisa diterapkan ya di dalam pengembangan proposal dan pelaksanaan penelitian. Contoh yang kita sampaikan di dalam pertemuan ini adalah contoh dari penelitian mahasiswa yang sudah selesai ya, jadi kakak-kakak kelasmu. Maka contoh ini memberikan gambaran komplit mulai dari latar belakang sampai dengan hasil-hasilnya ya sehingga nanti mahasiswa terutama yang tidak punya konsep roadmap dengan dosen ya itu nanti bisa mengembangkan topik
sistem absorpsi ini, ya eksplorasi terhadap variabel dan sebagainya. Nah, untuk kali ini yang kita sampaikan itu adalah hasil penelitian Mbak Lutfiana yang ada di dalam Spada. Nanti mahasiswa silahkan bisa mendownload Spada untuk memperoleh materi PPT-nya ya. Ini sudah saya siapkan untuk share screen. Nah, judul penelitian Lutfiana ini, Alfiana Lutfianingsih ya. Judulnya adalah pengaruh variasi waktu kontak dan pH ya, variasi waktu kontak dan pH larutan terhadap adsorpsi arang ampas tebu teraktivasi basa sebagai adsorben ion logam Pb+ dan ion logam Cu2+. Ya, jadi topik ini kekuatannya adalah pada implementasinya, yaitu untuk melakukan adsorpsi terhadap reklamasi ya lingkungan terhadap cemaran logam timbal dan tembaga ya. Timbal itu timah hitam ya Pb2+ dan tembaga 12 Cu2+. Ini adalah contoh ion-ion atau kation logam yang banyak dihasilkan di dalam cemaran limbah tekstil ya. Jadi kalau ada limbah tekstil, kemarin saya berikan informasi di dalam kuliah sebelumnya ya, zat warna tekstil itu bisa dihasilkan oleh karena adanya ion logam berat sebagai inti pengikat zat warna tersebut dalam senyawa kompleks. Ya, jadi kalau ada zat warna yang sintetik ya, itu biasanya inti dari zat warna tersebut, dari molekul zat warna tersebut adalah ion logam, ya, kation logam. Misalkan Pb2+, Cu2+, ya, kemudian Fe3+, ya, kemudian apalagi Mn2+, ya, dan seterusnya. Ion-ion logam ini contohnya yang ada di dalam periode kedua ya, kedua atau ketiga itu. Sc ya, skandium ya, titanium, vanadium, kromium ya, mangan, Fe, Zn ya, ini semua adalah cemaran-cemaran logam yang berupa zat warna ya. Zat warna sintetik itu pengikatnya adalah ion logam. Kenapa diperlukan ion logam? Karena ion logam itu memiliki orbital D yang banyak kosongnya. Sehingga nanti kalau dia mengikat ligan baik berupa ligan netral maupun ligan yang punya muatan negatif gitu ya, maka ligan-ligan tersebut leluasa untuk mengisi orbital D dari logam berat. Itu intinya ya. Nah, perhatikan nih judulnya, Alfiana, Mbak Alfi ini mengatakan eksplorasinya adalah variasi waktu kontak. Ya, kalau variasi waktu kontak berarti prosesnya itu adalah dengan pengontakan antara adsorben, yaitu arang ampas tebu teraktivasi basa, ya, dengan adsorbat. Adsorbatnya itu adalah zat warna yang disimulasikan dari ion logam Pb2+ dan Cu2+. Ya, kemudian waktu kontaknya itu divariasikan. Nah, itu variabel yang pertama. Variabel yang kedua itu adalah variasi pH larutan. Ya, jadi bagaimana kalau nanti di dalam kesetimbangan antara ion logam Pb2+ maupun Cu2+ ya terhadap pengikatan dari adsorbat ya oleh adsorbat ampas tebu itu dipengaruhi oleh pH. Ya, ingat ya, semua di dalam reaksi kesetimbangan yang melibatkan apa namanya serah terima elektron, maka dia dipengaruhi oleh pH larutan. Karena di dalam definisi pH itu adalah proses yang melibatkan serah terima proton atau elektron. Ya, nah, mana yang disebut asam, mana yang disebut basa ini melakukan proses serah terima proton atau elektron sesuai dengan teori ya asam basa ya, kita kemarin di dalam kuliah sudah mempelajari itu.
Kemudian adsorbennya itu adalah arang ampas tebu teraktivasi basa. Ya, ingat ya bahwa adsorben itu bisa macam-macam. Ya, kalau kita mau adsorben kita adalah arang aktif, maka kita bisa memperoleh bahan baku arang aktif itu dari manapun, misalkan dari kayu, dari biomasa, ya, dari sisa limbah dan sebagainya. Ya, kalau tidak kita buat dalam bentuk arang aktif, ya, arang yang tidak diaktifasi pun bisa, ya, arang dari biomasa tidak diaktifasi, atau bahkan tidak diaktifasi, tidak diproses jadi arang, tetapi hanya biomasanya itu juga berfungsi sebagai adsorben. Ya, maka kalau di sini adsorbennya adalah arang ampas tebu teraktivasi basa, itu boleh nanti bisa divariasikan adsorpsinya adalah ampas tebu saja. Ya, ampas tebu, biomasa ampas tebu tanpa dilakukan proses menjadi arang. Atau arang ampas tebu tanpa diaktifasi. Gitu ya. Kalau tidak diaktifasi dia prosesnya hanya arang saja. Nah, gitu ya. Jadi ini ada 3 kemungkinan, apakah menggunakan ampas tebunya, ya, kemudian arangnya atau arang ampas tebu yang diaktifasi. Nah, basa itu adalah salah satu pilihan aktivator. Karena aktivator itu bisa asam, bisa basa, bisa garam ya. Jadi kalau basa misalkan NaOH, NH4OH itu aktivator. Ya, kalau tidak menggunakan basa, asam bisa HCl, H2SO4 itu asam. Atau menggunakan garam, ya misalkan Na2SO4 itu aktivator. Ya, jadi aktivator asam, basa, dan garam ini bisa digunakan untuk melakukan eksplorasi terhadap proses aktivasi suatu arang. Nah, ini background risetnya ya dari proses apa namanya pembuatan gula di mana bahan bakunya adalah dari tebu. Begitu sari tebunya diambil untuk disintesis menjadi gula pasir, maka ampas tebunya ini terbuang banyak sekali di pabrik gula. Kita bisa minta itu, kemudian nanti diaktifasi, dibuat menjadi arang dengan reaksi pirolisis ya, pembakaran tetapi minim oksigen. Maka nanti hasilnya adalah arang. Kemudian arang itu diaktifasi ya dengan dicelupkan di dalam basa ya. Maka setelah nanti basa masuk ke dalam arang dia akan membersihkan pori-pori dari arang itu supaya luas porinya itu, luas permukaan porinya itu bisa meningkat. Dan ini akan meningkatkan efisiensi dari adsorpsi ya, kapasitas dari adsorpsi. Kemudian adsorbatnya ini adalah PP12 dan CU12 yang berasal dari limbah zat warna ya. Nanti diperoleh bagaimana efisiensinya. Nah, ya, jadi masalah yang dikemukakan oleh Mbak Alfi itu adalah satu logam berat yang digunakan itu dibatasi pada PP12 dan CU12. Definisi dari logam berat itu adalah logam yang massa jenisnya lebih dari 5 ya. Jadi kalau massa jenis logam itu 5 miligram atau 5 gram per liter ya. Satuannya apa toh kalau berat jenis itu. Ya, maka kalau lebih dari 5 ya dia dikatakan sebagai logam berat ya. Kalau dia kurang dari 5 ini logam ringan. Kebahayaan dari logam berat itu lebih besar daripada logam yang berat jenisnya ringan. Ya, karena sifat-sifatnya yang dia mudah ya bereaksi ya sekaligus memiliki toksisitas terhadap proses-proses tubuh misalkan penggumpalan protein ya kemudian gangguan hormon itu lebih besar ya. Kemudian yang kedua menggunakan waktu kontak ya ini divariasikan ya untuk mengetahui bagaimana pengaruh waktu kontak. Kemudian yang ketiga batasan terkait dengan instrumentasi analisis itu adalah dengan AS.
Ingat ya, AAS ini sifatnya netral dan jauh lebih luas ya pemakaiannya karena bisa dengan berbagai macam logam. Tetapi kalau nanti menggunakan spektrofotometri misalkan, ya, maka spektrofotometri yang dipilih untuk logam itu hanya yang menunjukkan intensitas warna mulai dari Me sampai ya Mejiku Hibiniu sampai dengan ungu. Ya, itu kalau nanti menggunakan spektrofotometri tampak. Nah, gitu. Nah, rumusan masalahnya adalah apakah karbon aktif ini bisa berfungsi sebagai adsorben untuk menyerap Bb dan Cu. Yang kedua, bagaimana pengaruh waktu kontak ya, terhadap kapasitas absorpsi. Ingat ya, waktu kontak yang baik itu adalah tercapai kondisi optimum. Jadi kalau nanti waktu kontaknya dia lurus, semakin besar masa adsorben, maka kapasitas serapnya semakin besar. Itu belum. Sampai nanti diperoleh semakin besar masa adsorben, itu kapasitas absorpsinya sudah tidak meningkat lagi. Nah, itu betul. Ya, jadi sampai diperoleh maksimumnya. Bagaimana pengaruh variasi pH larutan campuran terhadap kapasitas adsorpsi ya. Jadi kalau nanti pH-nya diganti-ganti, bagaimana efektivitasnya? Bagaimana kompetisi daya adsorpsi antara ion logam Pb dan Cu oleh adsorben arang aktif ampas tebu pada variasi waktu kontaknya ya. Kalau ada bersama-sama itu yang lebih banyak diserap yang mana? Nah, ini tujuannya sama seperti rumusan masalah ya. Kemudian landasan teori, ya ini banyak yang dikutip ya, yang salah satunya mengenai limbah ampas tebu. Ini kan banyak di pabrik gula di Indonesia, ya maka diambil literatur Husein 2007 ya mengenai ampas tebu itu isinya apa saja. Ternyata di sini paling banyak adalah selulosa 37% ya, kemudian lignin, kemudian pentosan, kemudian SiO2, abu, dan sali. Ya, ya. Nah, sebenarnya yang mau diambil itu adalah unsur karbonnya. Ya, karena karbon ini nanti kalau diolah namanya di proses ya, maka akan nanti menjadi arang. Ya, jadi di sini yang diambil itu adalah selulosanya. Nah, ini arang aktifnya ya. Jadi arang aktif itu memiliki pori yang jumlahnya banyak karena dilakukan proses aktivasi. Adsorpsi ya, ini adsorpsi ini banyak digunakan untuk menghilangkan bau, menghilangkan zat warna ya dan menyerap ya beberapa polutan termasuk udara juga. Ini adsorpsi. Nah, timbal itu adalah logam yang very very toksis ya, sangat beracun. Ya, timbal ini ya, bahan bakunya adalah berasal dari bahan bakar bensin yang masih mengandung timbal. Ya. Nah, ini kebahayaannya tinggi, ya, maka disarankan tidak menggunakan apa namanya di dalam proses produksi termasuk zat warna itu semampang bisa digunakan bahan yang lebih ringan, maka akan lebih aman ya. Kemudian tembaga ya, tembaga ini juga masuk di dalam tembaga masuk di dalam eksplorasi terkait dengan yang logam berat ya, jadi tembaga. Nah, instrumen yang digunakan untuk karakterisasi yang pertama FTR nanti akan digunakan untuk mengkarakterisasi adsorben sebelum nanti diuji kinerja ya. Apakah memang pori-porinya sudah lebih banyak dibanding sebelum dilakukan aktivasi. Ini penting supaya nanti ada efektivitas kegunaan yang bisa diamati terkait dengan struktur pori ini hubungannya dengan aktivatornya. Nah, kalau gugus fungsinya diukur menggunakan FTIR, maka jumlah ion logam berat yang diserap itu
diukur menggunakan AS. Jadi instrumen yang bisa dipakai ini banyak sekali, AS atau spektrofotometri UV vis. Ya. Nah, khusus untuk AS ini lebih banyak dipakai karena kepraktisan. Gitu. Nah, hipotesisnya ini ya, jadi ampas karbon, ampas tebu dapat digunakan sebagai adsorben, terus terhadap pengaruh waktu kontak terhadap kapasitas adsorpsi, kemudian variasi pH terhadap kapasitas adsorpsi, dan daya kompetisi daya adsorpsi antara ion logam Bb dan Cu oleh adsorben arang aktif tebu. Nah, ini adalah prosesnya ya, bagaimana proses dari riset mulai dari preparasi adsorpsi sampai uji kinerja. Dari preparasi absorpsi ini kalau kita lihat ya ada 2 kilo limbah ampas tebu dicuci lalu dipotong ya dalam ukuran kurang lebih 1 cm. Kemudian ampas tebu yang telah bersih di oven pada suhu 110 derajat Celcius. Tujuannya apa? Supaya nanti ampas tebunya kering ya, bebas dari air. Walaupun di dalam proses itu tetap ada bagian ya atau komponen yang nanti tidak begitu sama ya atau berbeda juga dengan yang sebagian besar yang lain. Nah, 2 kilogram limbah ampas tebu itu nanti setelah dicuci, dikeringkan, kemudian setelah dikeringkan, dihaluskan. Ya, sudah kering ya, dihaluskan dengan blender, diayak dengan saringan berukuran 100 mol. Ya, kemudian dari proses tadi, selama nanti bisa dipantau terkait dengan efektivitasnya ya, maka silakan. Tetapi pada sisi pemantauan ini juga dilakukan proses karakterisasi ya. Karakterisasi FTIR, kemudian serbuk yang sudah teraktivasi ini diarahkan untuk residu ya. Ya, baik. Kemudian ini pembuatan larutan standar BB2 plus ya, saya kira ini sama ya. Larutan induk diencerkan, kemudian sampel diambil ya, kemudian menguji dengan AS. Khusus untuk AS ini tidak boleh dioperasikan sendiri ya, jadi harus menggunakan operator laboratorium. Ini pembuatan larutan standar Cu2 plus dan ZN ya. Kalau Cu ini bahan bakunya adalah Cu SO4 kali ya. Jadi Cu2 plus. Ya, demikian pula Pb. Nah, ini proses yang pertama terkait setelah sintesis, yaitu adalah variasi waktu kontak. Jadi yang sebelah kiri itu nanti kita ambil untuk bagian-bagian mes kontak ya, kontak massa itu nanti harus dicampur ya. Di sini ada adsorben arang aktifnya sebanyak 2,5 gram, kemudian campuran antara logam 110 ya, larutan BB1220 dan larutan Cu12 10. Setelah nanti jadi, maka campuran dimasukkan di dalam Erlenmeyer ya, dan diukur dengan adsorpsi. Ya. Nah, ini dengan diaduk ya, kemudian diukur dalam tempo tertentu untuk kejernihan airnya. Ya. Nah, ini dari hasil analisisnya ya. FTIR ya. Jadi FTIR nanti gunanya adalah untuk menentukan puncak-puncak serapan dari gugus adsorben. Ya, kalau adsorben itu punya banyak ya gugus-gugus pulau-pulau yang terkait dengan apa namanya spektrum ini, ya maka nanti bisa diidentifikasi ujung-ujung teluk ini kalau kita ambil sebagai pulau ya, ini ujung-ujung dari puncak serapan FTI itu kan yang ada di bawah ya.
maka nanti kita tafsirkan berapa vibrasinya, maka dari vibrasi itu ditentukanlah gugus dari adsorben. Ya, ini sudah ada keterangan bilangan gelombang dan gugus fungsi. Nanti di dalam catatan untuk bilangan gelombang ini dikurung ya, Cah, ya. 3445 dalam kurung 3445 itu ini. Ini ya. Maka diberi tulisan SH. Itu artinya adalah AB ding ya. SH itu artinya sharp, yaitu puncak-puncak yang lancip. AB itu artinya broad, puncak-puncak yang gelombang ya. Gelombang luas, tidak tajam. Ya, maka kalau kita punya 3400 ini kita katakan sebagai AB ya, AB dan tinggi ya, gitu. Jadi diberi kode semua ini bilangan gelombang ini kurang ya. Kemudian pengaruh waktu kontak terhadap kapasitas adsorpsi ini ada waktu kontak mulai dari 30 menit sampai 90 menit. Jadi nanti kalau cara membuat ini itu gampang ya, tidak kok 30 sendiri, 45 sendiri, 60 sendiri, enggak. Tapi dalam satu wadah, limbahnya ditaruh di wadah tersebut, batching gitu ya. Kemudian diaduk. Setelah nanti diaduk 10 menit, ambil satu sampel untuk nanti dikarakterisasi. Ya, jadi metodenya begitu. Terus larutannya dilanjutkan lagi untuk kontak tadi. Setelah 45 menit lagi diambil sampelnya lagi dan seterusnya. Ya, jadi tidak mengulang-mengulang tetapi diambil masing-masing. Ini hasilnya berdasarkan kurva tersebut ya, kapasitas absorpsi itu adalah waktu sebesar 0,4713 miligram per gram. Nah, gini ya. Jadi nanti bisa dilihatlah di dalam materi. Ini adalah kapasitas absorpsi ya dari pengaruh waktu kontak. Nah, ya, pengaruh waktu kontak terhadap kapasitas absorpsi. Lihat nih, angkanya besar. Nanti kalau menuliskan angkanya sebaiknya menggunakan angka penting ya. Misalkan jumlah angka pentingnya adalah 2 desimal setelah koma, maka dipakai semua biar lebih ini ya, lebih sesuai serasi. Kemudian yang kedua itu adalah pengaruh ya, pengaruh pH ya, bagaimana pengaruh pH ini terhadap kapasitas absorpsi. Bentar, ini ada dari Pak. Oke, lanjut. Ini pH yang dipakai ini adalah pH 456 ya, pengaruh pH 456. Nah, terkait dengan pH ini nanti dicek ya di dalam literatur karena pH yang dipakai di dalam rentang penelitian itu adalah pH yang ada pengaruhnya terhadap kapasitas absorpsi. Ya, semampang itu range-nya adalah asam basa dan netral, maka boleh ya. Misalkan ini 456 itu kan di asam semua. Kalau nanti di basa ya berarti 45689 atau 789 gitu ya. Jadi ada 5 perlakuan. Nah, gitu. Untuk proses pengaturan pH ini sebaiknya itu menggunakan larutan buffer ya. Jadi kalau 4 ya larutan buffer 4 dan seterusnya. Tetapi ini memang nggak susah ya, karena kapasitas buffer itu terbatas. Jadi tidak seperti asam kuat atau basa kuat untuk mengatur pH. Maka nanti kalau di sini diaturnya adalah menggunakan basa, ya tidak apa-apa ya, meskipun ya sifat dari basa itu ya karena tidak buffer ya dia relatif bisa berubah gitu. Nah, ini ternyata PB terserap itu adalah untuk pH 4, 8 ya, 8,07. Kemudian pH 5, 6,89 dan pH 6 adalah 5,00. Berarti yang memiliki serapan paling besar itu adalah pH 4.
Ya, kapasitas absorpsinya adalah 0,6463 miligram per gram. Ya, miligram ion logam Pb ya per gram dari adsorben. Nah, ini adalah hubungan antara pH dengan kapasitas absorpsi Cu. Sama seperti tadi yang di depan untuk Pb, ini untuk Cu. Ternyata hasilnya sama, yaitu untuk pH 4 itu kapasitas absorpsinya lebih besar dibanding yang 5 atau 6. Nah, kemudian waktu kontak dari 30 sampai 90 menit yang datanya sudah diperoleh, itu digabungkan untuk disandingkan dengan eh, apa ini ya. Jadi di sini ada dua ini. Berarti ini ada perlakuan atau pengukuran satu dan pengukuran dua. Ya, mestinya ini di rata-rata saja. Gitu. Ini adalah untuk kapasitas ion logamnya, ya, serapan logamnya. Ternyata yang lebih banyak diserap itu adalah ya kapasitas ini adalah berbagai varian yang paling banyak itu nanti bisa ditentukan dicek ya di dalam hasilnya. Oh, sudah selesai ya. Saya stop share atau sebelum ya stop share dulu tidak apa-apa. Baik, dari apa yang sudah dipaparkan tadi, saya kembalikan kepada mahasiswa ya berdasarkan diskusi atau presentasi singkat ya 30 menit tadi. Mungkin dari mahasiswa ada pertanyaan ya terkait dengan sistem adsorpsi ini. Ya, dari sisi biomasanya, dari sisi aktivasinya, dari sisi bahan bakunya, dari sisi pengukuran karakterisasi kinerja instrumentasinya dan sebagainya. Silakan kalau ada ya bisa disampaikan untuk memperkuat pemahaman terhadap riset-riset yang serupa ya, yaitu sistem adsorpsi. Ada? Saya Ajeng ya, silakan Ajeng. Saya Iya, Pak, pas mau tanya. Alvin. Ya, Untuk silakan lanjut. untuk yang tadi kan itu aktivasinya pakai NaOH. Berarti Mhm. kan basa kuat. Kemudian setelah itu di seperti dicuci dengan CH3COH. Berarti kan pakainya asam lemah. Nah, itu kita bebas pilih senyawanya atau emang udah ada pasangannya gitu, Pak. Misal NaOH pakainya nanti CH3COH begitu. Oh, jadi ini berbeda ya antara pencucian supaya netral dengan proses aktivasinya ya. Jadi proses aktivasinya itu adalah proses untuk membersihkan porinya. Ingat ya, di dalam bahan biomasa itu terdapat senyawa macam-macam. Ya, ada senyawa pengotor. Ya, ada maksudnya biomasa pengotor, kemudian molekul atau eh, zat-zat organik lain ya yang menempel di dalam biomasa. Nah, kalau tidak diaktifasi, maka biomasa tadi akan tetap menempel di dalam permukaan biomasanya, sehingga nanti untuk proses adsorpsinya itu menjadi berkurang. Dan ini hampir kesimpulan umum ya, bahwa untuk baik biomasa maupun arang yang diaktifasi dengan yang tidak diaktifasi itu selalu lebih besar yang diaktifasi. Kenapa? Karena aktivator itu membersihkan pengotor di permukaan dari adsorben. Ya, jadi itu dibersihkan dan akibatnya apa? Pori-pori dari atau luas permukaan itu menjadi lebih luas. Ya, kalau pori-porinya sebenarnya kan tetap ya, hanya saja pori itu tertutup atau terbuka. Kalau dia tertutup, maka berkurang daya adsorpsinya. Tapi kalau terbuka, maka dia lebih efektif. Nah, aktivator itu tujuannya adalah membuka pori dengan cara menghilangkan. Jadi di sini prosesnya bisa pasif, bisa aktif. Kalau dia menghilangkan pori-porinya ini menggunakan reaksi kesetimbangan, dia itu sebenarnya pasif ya, walaupun itu ada reaksi kimia. Tetapi nanti akan terkhusus, yaitu jenis asam atau basanya. Ingat ya, asam atau basa, misalkan asam, itu kita punya HCl, kita punya H2SO4. HCl itu asam kuat
tetapi non-oksidator. Kalau H2SO4 itu asam kuat sekaligus oksidator. Ciri-ciri oksidator itu adalah molekulnya mengandung oksigen. Ya, maka kalau nanti kita menggunakan HCl dengan H2SO4, yang satu aktivator HCl itu fungsinya adalah hanya menghilangkan berbasis pada reaksi kesetimbangan asam basa. Tetapi kalau nanti kita menggunakan H2SO4 itu ada dua reaksi di situ, yaitu asam basa sekaligus oksidasi reduksi. Maka prosesnya akan lebih kuat lagi. Jadi kesimpulan umum ini walaupun tidak selalu begitu ya, nanti dilihat adsorben dan adsorbatnya. Kesimpulan umumnya adalah kalau kita menggunakan aktivator asam atau basa yang sekaligus oksidator itu lebih besar efektivitas untuk pembersihan porinya dibanding asam atau basa non oksidator. Itu ya. Nah, kalau kita memilih NaOH ya sebenarnya ini basa. Ingat ya, antara basa dan asam ini biasanya efektivitasnya lebih kuat asam untuk proses pembersihan pori. Ya, tetapi basa dipakai karena dia kalau asam itu nanti berpengaruh terhadap hasil berikutnya dan seterusnya. Jadi kalau menggunakan basa, dia efektivitasnya berkurang, tetapi ada keuntungan yaitu fase ruah itu sifatnya alkalis. Setelah proses aktivasi, baik menggunakan asam, basa, atau garam, kalau toh tidak dilakukan pembersihan, itu ya tidak apa-apa. Cuma nanti dilaporkan di dalam laporan bahwa setelah proses aktivasi itu tidak ada proses pengembalian ke arah netral untuk adsorbennya. Ya ingat ya, kalau dia menggunakan basa kan basanya nanti akan sebagian terserap di dalam pori-pori itu. Ya, tujuannya membersihkan tapi basanya terserap. Nah, proses menghilangkan sisa basa ya itu adalah menggunakan asam. Proses menghilangkan sisa asam kalau aktivatornya asam itu menggunakan basa. Nah, biasanya yang dipakai itu adalah basa-basa lemah. Ya, kenapa? Karena ini hanya prosesnya menghilangkan saja. Nanti kalau ini dipakai basa-basa atau asam-asam yang kuat, malah nanti dia mempengaruhi terhadap proses aktivasi yang awal. Aktivasinya tadi kan menggunakan basa, kok dibersihkan menggunakan asam kuat itu, nanti dia mempengaruhi terhadap proses aktivasi yang awal, yang pertama. Supaya tidak mempengaruhi itu, hanya menghilangkan sisa basanya, maka dipakai asam lemah. Begitu ya. Jadi ini prosesnya berbeda. Aktivator itu membuka pori, terus pembersihan atau proses berikutnya dengan asam lemah itu adalah menetralkan adsorben. Ya, kalau tidak dinetralkan boleh Pak Mas, boleh. Jadi tidak ada yang salah dengan proses adsorpsi itu. Kalau mahasiswa terus menyalahkan presentator ini kok nggak dinetralkan, itu ya nggak apa-apa. Oh, memang berarti porinya itu nanti sifatnya basah. Ya, tapi karena ini dinetralkan dengan asam lemah, maka porinya itu adalah netral, tetapi pembersihan porinya tadi efektivitasnya adalah dengan basa kuat, yaitu NaOH. Gitu ya. Jadi memang variasinya ini perlakuan itu mempengaruhi terhadap hasil. Gitu. Jadi kalau Alfiana begitu ya tidak apa-apa. Kalau yang lain nanti menggunakan proses yang lain juga tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Atau sudah jelas, Ajeng, atau ada lanjutan dari mahasiswa yang lain? Sudah Pak Mas, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nurul, ya silakan Nurul. Izin bertanya Bapak, terkait dengan uji FTIR, itu dari literasi yang saya baca itu dia mengujian sebelum dikontakkan, maksudnya dia sebagai adsorben sama setelahnya. Tapi kalau saya lihat di sini itu eh, dari arah ampas tersebut terus habis itu langsung karakterisasi sama FTIR, kemudian setelah dinetralkan juga di FTIR lagi Pak. Itu sebenarnya bagaimana Pak? Buat Ya, terima cara kasih Nurul definisi. ya. Terima kasih. Ini berbeda antara karakterisasi mikroskopik ya dengan mikroskop untuk menguji pori dengan karakterisasi gugus fungsi struktural dengan FTIR. Ya, ingat ya, tujuannya ini berbeda. Kalau FTIR itu tujuannya adalah
mendeteksi, menganalisis di tengah gambaran ini ya, mendeteksi terhadap gugus fungsi. Ya, jadi kalau FTIR itu analisis struktural, yaitu mendeteksi gugus fungsi ini. Apakah ada OH, ada CO di dalam adsorben. Ya, tapi kalau analisis BET, analisis mikroskopik, itu adalah mendeteksi porinya. Ya, maka antara sebelum dan setelah proses adsorpsi, ya, sebelum dan setelah proses adsorpsi, apa yang berbeda dari adsorbennya? Ya, tentu saja bentuk atau jumlah pori itu berbeda karena yang satu setelah proses itu akan ada adsorbennya, adsorbatnya maksudnya. Ya, jadi sebelum proses adsorpsi dia hanya adsorben saja. Setelah proses adsorpsi itu adsorbennya menjadi strukturnya berubah karena sudah diisi oleh adsorbat. Maka untuk karakterisasi menggunakan mikroskop, karakterisasi pori menggunakan BET itu dilakukan mutlak sebelum dan sesudah proses. Tapi kalau FTIR itu tujuannya adalah mendeteksi gugus fungsi. Ya, jadi kalau gugus fungsi itu yang dideteksi adalah molekul organiknya, ya, bukan logamnya, ya, tetapi ikatan-ikatan kovalen. Ingat ya, kalau logam itu masuk di dalam pori dari adsorben, maka ikatan logam itu bukan ikatan kovalen, karena dia adalah logam, ya. Nah, berbeda misalkan nanti kalau yang diserap itu methylene blue, maka nanti dicek ya, apakah isoterm adsorpsi logam berat oleh adsorben itu sifatnya Langmuir atau Freundlich, ya kimia atau fisika. Maka sebagian besar itu kuatnya adalah di fisika, karena logam berat itu adalah kation, ya sehingga dia tidak leluasa untuk atau tidak memungkinkan terjadinya ikatan kovalen. Ya, dia ikatannya adalah ionik atau ikatan-ikatan lemah. Tolong walaupun saya agak cepat tapi dipahami ya. Nah, karena di sini yang dideteksi ini adalah Fe dan Cu, apa tadi Cu dengan Pb ya, maka proses perubahan ikatan kimia itu minim. Ya, jadi tidak ada perubahan gugus fungsi yang terjadi. Berbeda misalkan kalau yang diikat itu adalah methylene blue, ya, kemudian apa lagi, ya, metil merah atau metil orange MO, ya, atau senyawa pestisida atau senyawa organik POP, ya, polutan organik persisten misalkan. Maka nanti gugus fungsinya akan berbeda. Maka kalau yang diserap itu adalah senyawa organik, disarankan analisis FTIR-nya dilakukan 2 kali, sebelum dan sesudahnya, ya, untuk mendeteksi adanya perubahan gugus fungsi. Tapi kalau logam berat, ya walaupun ya boleh sih, ya itu dilakukan sekali saja, itu sudah mewakili, ya sebelum atau sesudah itu sudah mewakili dan hakikatnya tidak berubah, ya karena logam berat itu terikatnya adalah dengan ikatan fisik, ya tidak ikatan kimia kovalen. Dia menggunakan ikatan berbasis pada perubahan muatan gitu. Apakah tidak boleh dilakukan 2 kali sebelum dan sesudah? Boleh. Dan kalau dilakukan 2 kali itu apakah ada perubahan gugus fungsi? Secara konseptual teoritis tidak ada perubahan gugus fungsi. Ya, tetapi nanti kalau ketemu ada perubahan ya boleh saja kan. Nanti disampaikan ini kemungkinan karena ada apa gitu. Itu ya Ril ya. Jadi pertimbangan untuk mendeteksi FTIR dan makroskopik ya atau analisis serapan PET itu berbasis pada tujuannya ya terkait dengan apa ya yang dideteksi. Jelas, Rul? Iya, Pak. Tapi kalau misal bahannya 2 itu baiknya gimana ya, Pak? Maksudnya kombinasi bahan gitu. Dua Terus opo misalkan. 2, misal di sini kalau saya pakai ampas tebu sama sekam padi, itu nanti kan misal nyari komposisi yang optimum dulu, Pak. Terus kemudian masa optimum, habis itu kalau misal udah tahu baru cek FTIR dari 2 kombinasi yang udah sesuai,
kemudian dikontakkan sama zat warna, habis itu baru FTIR lagi. Ya. Satu, kalau menggunakan zat warnanya zat warna yang tidak, zat warna itu kan molekulnya ada molekul zat warna, ada logam berat ya. Ini saya tidak tahu si Alfi, apakah PB dan CO yang diserap ini adalah artifisial, berarti yang dibuatnya adalah dari PB nitrat dan CO nitrat, atau memang dari zat warna sintetik berbasis PB dan CO. Kalau dia berbasis zat warna sintetik dari PB dan CU, memang sebaiknya dilakukan analisis FTIR sebelum dan sesudah. Ya, kalau Mbak Alfi ini menggunakan larutan simulasi artifisial dengan PB nitrat dan CU nitrat, kalau dilakukan sekali tidak apa-apa. Khusus Nurul yang menggunakan kombinasi adsorben dua macam, ya misalkan dua macam biomasa, ya di dalam dua biomasa yang berbeda itu secara umum, ya, walaupun tidak selalu ya, secara umum itu struktur gugus fungsinya akan sama, ya, tetapi nanti akan jauh lebih menarik dan sifatnya kuat kalau dilakukan analisis FTIR lengkap, ya, misalkan biomasa sekam padi dilakukan analisis FTIR, terus biomasa limbah kulit nanas ya atau serat nanas itu dilakukan FTIR. Ya, nanti untuk membandingkan karena proses pembandingan karena biomasanya berbeda, pasti nanti akan ada gugus-gugus fungsi yang kira-kira konsentrasinya berbeda atau malah justru apa namanya jenis ragam ikatan gugus fungsi tadi itu berbeda. Ya, jaga itu. Tapi kalau tidak, maka keterbatasannya adalah asumtif ya bahwa dianggap di dalam kedua biomasa itu memiliki molekul atau gugus fungsi senyawa organik yang sama. Gitu. Nah, jadi ada asumsinya. Kalau enggak ya tadi jawaban lengkap ya dianalisis semua FTIR. Kalau mau sebelum dan sesudah dilihat adsorbennya. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Pak, Mas mau tanya satu lagi. Silakan. Cara membedakan hasil FTIR untuk absorben sebelum dan sesudah diaktifasi itu seperti apa nih, Pak? Oh ya. FTIR. Jadi memang FTIR itu fungsinya adalah mendapatkan informasi gugus fungsi ini ya. Nah, gugus fungsi itu adalah mengacu pada puncak-puncak bilangan gelombang yang merefleksikan dari eh, vibrasi setiap gugus fungsi. Ini Mbak Alfi tidak lengkap ya. Kalau walaupun saya bimbing, kadang saya itu tidak teliti ya. Jadi misalkan nih 3445,98 harusnya ini di dalam kurung ya. Dalam kurung AB ya. Kemudian ST ya. Jadi dalam kurungnya adalah AB, ST. Apa Pak Mas AB dan ST itu? AB itu singkatan dari broad ya, artinya puncak lebar. Jadi ini puncaknya lebar. Kalau ini puncaknya tajam. Puncak ini lebar, puncak ini tajam, puncak ini lebar, puncak ini tajam, puncak ini tajam, tajam, dan sebagainya. Kalau nanti ada yang, oh ini rodo tajam maupun rodo broad, ya silahkan dipilih. Gitu itu kan pendekatan saja ya. Jadi ini ulang, 3445 ini puncak lebar. Ya. Terus 1779 puncak tajam. 1602 puncak tajam. 1372 puncak lebar. 1254 lebar. Ini tajam dan seterusnya. Jadi ini di dalam kurung AB itu artinya broad ya, itu lebar atau SH sharp. Koma ya, terus dibagi 3 ini komanya. Kuat, sedang atau lemah. Kuat itu ST ya, artinya strong, yaitu puncak yang berada pada persentase 30% di bawah. Ya, jadi kalau ini kan ini mungkin
dia kalau ini sudah ini sudah perbesar. Harusnya kan ini angkanya sampai 100, ini 0 ya, Cah. Oh, ini sudah, ini 90 sampai 67. Ya, ini kan dia punya angka intensitas persen T itu adalah 65 ya kira-kira ya sampai 90 berapa gitu. Nah, puncak mulai dari 0 sampai 100 ini dibagi 3 ya. Di mana 0 sampai 30 di bawah ini itu adalah puncak strong. 30 sampai 66 itu adalah puncak medium. 66 sampai 100 itu adalah puncak weak ya. Jadi ada 3 ini. ST itu artinya strong, medium itu artinya tengah, dan weak itu artinya adalah lemah. Kalau puncak itu ada di atas, sepertiga atas, itu namanya puncak lemah. Kalau dia ada di tengah itu puncak medium, kalau ada di bawah itu artinya puncak kuat. Maka ini nanti ada dalam kurung semua ini, dalam kurung ABST. 171 mana? Ini 171 ini ya, 171 ini. Ini berarti puncak tajam SH ya, tajam kan tadi SH. SH, M ya. Sharp dan medium. Ini yang 1702 ini yang di mana tangan saya hilang. Nah, ini ya. Itu berarti SH sharp dan M juga medium gitu ya. Dan seterusnya ini diidentifikasi. Terus ditemukan gugus fungsinya ini gitu. Nah, kalau kita nanti menganalisis sudah diperoleh data bilangan gelombang dengan karakternya apakah dia tajam atau lebar, intensitas tinggi atau kuat ya, sedang atau lemah, maka nanti dibandingkan dengan pita serapan ya, pita serapan teoretik. Namanya correlation card. Maka dari correlation card itu kita tahu gugus fungsinya. Ya, ini kita tuliskan ini. Sebenarnya ini kalau mau lengkap dituliskannya tidak gugus fungsi, tapi apa? Jenis vibrasi ya. Jadi vibrasi regang atau vibrasi tekuk dari OH, vibrasi bending dari CO, vibrasi regang dari CC dan seterusnya. Kalau mau lengkap ya gitu. Nah, jadi itulah untuk identifikasi dari FTIR itu. Jadi FTIR itu tidak lengkap ya di dalam memberikan identifikasi struktural karena dia hanya mereka-reka gugus. Nanti kalau mau lengkap ya harus disertai dengan mass spektrometri ya. Untuk analisis mass spektrometri ini laboratorium yang punya ini sangat sangat jarang ya. MS kita punya tetapi efektivitas untuk mengukurnya itu untuk senyawa-senyawa yang luas itu tidak bisa ya, ada kendala keterbatasannya. Gitu Ajeng, saya kira yang terkait pertanyaanmu tadi ya. Ada yang masih belum jelas atau yang lain mau menguatkan atau menanya kelanjutan dari pertanyaan Ajeng? Silakan. Ajeng sudah jelas atau malah bingung? Sudah jelas, Pak Mas. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, jadi komen saya terkait dengan riset adsorpsi ya. Roadmap prodi pendidikan kimia terkait dengan riset adsorpsi itu sudah banyak sebenarnya ya. Jadi kalau ada mahasiswa mau meriset lagi untuk adsorpsi itu sebenarnya tingkat kejenuhannya sudah mulai tinggi ya. Jadi kalau bisa memang dialihkan ke yang lain. Karena apa? Kawan-kawan Bapak Ibu dosen itu banyak pemahamannya terkait dengan adsorpsi ini dibanding dengan pengembangan roadmap yang lain. Akibatnya hampir semua riset-riset yang mudah dilakukan mahasiswa itu kaitannya dengan adsorpsi. Padahal reaksi atau pengembangan roadmap terkait dengan yang lain itu bisa juga. Ya, contohnya nanti yang bagian setelah ini Pak Mas akan menjelaskan mengenai polimer. Bagaimana mengembangkan riset polimer. Yang terakhir nanti bagaimana mengembangkan riset mikroplastik. Itu kan riset-riset yang berbeda. Ya, nah rata-rata karena pemahaman terhadap roadmap adsorpsi ini sangat banyak oleh dosen, akhirnya riset-riset kolokium itu banyak yang mengarah ke sana. Jadi tingkat kejenuhannya sudah tinggi sebenarnya.
Artinya disarankan juga bagi mahasiswa kalau memang ada roadmap yang lain itu untuk beralih dari adsorpsi ini kepada riset yang lain. Bukan berarti bahwa riset adsorpsi itu dilarang untuk diteliti lagi oleh mahasiswa. Kalau memang maunya itu dan sudah sangat kuat ya enggak apa-apa. Nanti dicari keterbedaannya dengan riset-riset yang ada sebelumnya. Gitu ya. Yang penting itu 2 SKS ini harus dilalui dan memberikan pengalaman riset kepada mahasiswa. Ya. Jadi jangan berkeluh, tidak usah mengeluhkan lagi Pak, kami kok skripsinya 2 itu sudah usang ya. Kalian berkeluh kesah terkait dengan riset atau harus melakukan tugas akhir 2 yaitu kolokium dan skripsi itu sudah usang. Karena ini sudah ditentukan oleh prodi harus segera cepat dilakukan gitu saja. Ya kalau kita berbalik kepala kita terus menengok aduh beratnya ya nggak selesai-selesai. Ya, tetapi harus kita tekadkan sudah karena sudah ditetapkan kita lalui, kita laksanakan, kita ambil sisi positifnya karena dengan demikian nanti kita akan kuat ya pada basis riset kimia sekaligus pada basis riset pendidikan gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih, jangan sampai lupa untuk presensi di YOJW ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini rekamnya, nanti rekamannya saya berikan di channel Pak Mas ya nanti supaya bisa dibuka ada rekaman terkait ini ya kalau nanti ada yang bingung apa sih seperti apa sih ya ini kan banyak yang tadi kepengen mengulang ya terkait dengan penjelasan-penjelasan konsepnya. Terima kasih kita akhiri ya mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas. Ya silakan Liv ya.